Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadal yawm yawmu thulatha samin wa isrun min syahri yanair 2025 muqabil samin wa isrun min syahri rajab 1446 famazilna fi darsina fi kulliyati al-hadith fi ilmi jarhi wa ta'dil fi ilmi rijal, tentang permasalahan menghukumi rawi dari ilmu yang kita pelajari jarh wa ta'dil atas rawi-rawi yang ada di Tahdhibut Tahdhib dan Taqribut Tahdhib. Maka rawi yang pertama kita masuk kepada Ahmad bin Sulaiman Ibni Abdul Malik. Maka dikatakan oleh Al-Hafidh di kitab Tahdhibut Tahdhib sin, maknanya rawi ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Ahmad bin Sulaiman ibni Abdul Malik ibni Abi Syaibah Al-Jazri Abul Husain Ar-Rahawi Al-Hafidh. Rawaan di sini akan disebutkan siapa guru-gurunya. Maka gurunya adalah Abi Daud Al-Hafri wa Abi Nu'aim. Siapa Abu Nu'aim? Fadl ibnu Dukain, gurunya Imam Al-Bukhari. Wa Zaid ibnu Al-Habbab wa Ja'far ibnu Aun wa Muhadir ibnu Mawri' wa Yazid ibnu Harun wa ghairihim. Maka di sini kita mengetahui rawi ini sekitar hidup di tabaqah seperti Imam Al-Bukhari. Karena gurunya Imam Al-Bukhari seperti Yazid ibnu Harun, Abu Nu'aim, Fadl ibnu Dukain dan yang lainnya. Wa anhu, adapun dari muridnya dia An-Nasa'i kathiran. Maka Imam An-Nasa'i banyak meriwayatkan dari rawi ini, Ahmad ibnu Sulaiman. Wa Abu Arubah wa Makhul Al-Bayruti wal Irghiyani wa Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Matwaih. Maka ini dari murid-murid beliau. Adapun dari ucapan ulama dalam jarh wa ta'dil, qala an-Nasa'i thiqatun ma'mun sahibul hadis. Maka lihat bagaimana murid Imam An-Nasa'i menyebutkan kepada gurunya bahwa dia thiqatun ma'mun sahibul hadis. Maka ini adalah puncak dari pujian, dimasukkan kepada ranking pertama dari ta'dil. Bagaimana disebutkan dengan sifat-sifat yang banyak. Pertama thiqatun, kedua ma'munun, maka dia thiqah dan dipercaya hadisnya, dan sahibul hadis. Dan begitu pun ucapan Imam An-Nasa'i di sini dari ilmi jarhi wa ta'dil, ucapannya sangat mumpuni. Karena dia minal mutasyaddidin fil jarh. Maka dia seseorang yang sangat keras jarahnya. Maka rawi yang sangat keras jarahnya, sangat pelit untuk mentautsik, jarang mentautsik. Dan jika mentautsik, kebanyakan jika dibandingkan dengan para ulama mentautsik rawi, dikatakan rawi itu imam, dikatakan rawi itu thiqah, maka para mutasyaddidin hanya menyebutkan la ba'sa bihi, pas-pasan dan seterusnya. Maka di sini ucapan An-Nasa'i kepada gurunya sangat berbobot, bisa diambil menjadi dalil bahwa rawi ini rawi yang thiqah atau di atas derajat thiqah. Wa qala Ibnu Abi Hatim. Siapa Ibnu Abi Hatim?
Indakum. Taib. Abdurrahman anaknya Abu Hatim. Siapa Abu Hatim? Abu Hatimnya sendiri siapa? Tadi Abdurrahman ibnu Abi Hatim. Abu Hatimnya siapa? Dia namanya seperti Imam Asy-Syafi'i. Siapa nama Imam Asy-Syafi'i? Muhammad ibnu Idris. Hasan, berarti namanya Muhammad ibnu Idris. Dan Imam Abu Hatim dia seorang muhaddits dan imam ahli jarhi wa ta'dil. Dan dia juga disifati sebagai mutasyaddid di dalam menjarah dan pelit dalam mentautsik. Maka berkata Ibnu Abi Hatim, anaknya Abdurrahman juga imam, kataba ilayya bi ba'di hadithihi wa huwa saduqun thiqah. Maka dia mengatakan saduqun thiqah. Bukan Abu Hatim di sini yang mengatakan, tetapi Abdurrahman. Wa qala Abu Zur'ah, afwan, wa qala Abu Arubah mata bid'ah lahu ila janibi ar-roha sanah mi'atan ba'da wahid wa situn wa kana sabtan fil akhd wal ada. Maka dipuji di sini oleh Abu Arubah, dan Abu Arubah dari muridnya. Maka murid-muridnya di sini yang memuji bahwa dia termasuk orang yang sabt. Maka kalimat sabt itu di atas derajat siqah. Maka sabtun seperti kalimat ma'mun itu berada di atas derajat siqah. Maka selesai dari ucapan ahli jarhi wa ta'dil tentang permasalahan ini. Qultu, siapa yang berkata qultu? Al-Hafidh Ibnu Hajar. Dan ini maknanya dia akan memberikan talkhis atau tambahan dari jarh wa ta'dil ataupun conclusion, summary ataupun talkhis tadi, rangkuman, ringkasan, intisari atau ta'liq dari rawi ini. Setelah ucapan qultu, itulah kitab Tahdzibu at-Tahdzib yang diinginkan. Adapun sebelumnya masih dari Tahdzibul Kamal yang diringkas. Qultu wa zada Abu Arubah fi tarikh al-Jazriyin fi dzikri wafatihi li ihda asyrata lailah baqiyat min dil hijjah wa qala Ibnu Hibban fi thiqat kana sahibu haditsin yahfadu lahu dzukira fi tarjimati Ahmad ibni al-Furat. Maka di sini ditambahi tentang sifat bagaimana meninggalnya, dan ini tidak menjadi poin. Dan yang menjadi poin tambahan Ibnu Hibban kepada dia ucapan sahibu hadis yahfadu, bahwa dia ahlul hadis, dan yahfad maknanya yahfad dari hadis-hadis yang banyak. Maka wallahu a'lam, rawi ini dari segi ilmi jarhi wa ta'dil di atas derajat thiqah. Maka kita lihat bagaimana ucapan Al-Hafidh di dalam Takrib. Qala Al-Hafidh Ahmad bin Sulaiman ibni Abdul Malik Abul Husain Ar-Rohawi thiqatun hafidh. Maka lihat bagaimana Al-Hafidh Ibnu Hajar menjadikan dia di atas derajat thiqah. Thiqatun hafidh. Dua sifat ini menunjukkan orang ini di atas derajat thiqah, atau kita katakan imam. Adapun tabaqahnya minal hadiyati asyrata, dia di tabaqah yang ke-11, mata sanah ihda wasitin. Maka dia meninggal tentunya setelah 100 ihda wasitin, afwan setelah 261. Maka diringkas ihda wasitin 61, tetapi maknanya 261 karena dia sudah bukan itba'u tabi'in lagi. Dia hidup di zaman Imam Al-Bukhari. Dan Imam Al-Bukhari sudah bukan itba'u tabi'in. Bahkan Imam Ahmad
bukan itba'ut tabi'in. Bismillah. Maka selesai dari rawi ini, maka kesimpulannya dari rawi ini kita katakan tadi dia imam dari mana? Pertama, pujian dari orang-orang yang pertama An-Nasa'i yang mutasyaddid, yang mana dia mengatakan dengan ucapan yang sangat kuat, thiqatun ma'mun sahibul hadis. Dan juga Ibnu Abi Hatim imam mengatakan sadukun thiqah. Dan di sini saduk ditambah thiqah menunjukkan dia imam. Bagaimana menjamak saduk dengan thiqah? Padahal saduk misalnya hasanul hadis tidak. Di sini tidak dihitung oleh para ulama sadukun thiqah, bal maknanya sadukun dari adalatihi, amanahnya. Thiqah dari segi diterima hadisnya atau hafalannya. Maka dia hafalannya thiqah dan diterima adalahnya. Maka ini pujian yang baik. Dan juga Ibnu Hibban seperti antum ketahui, dia minal mutasahilin. Namun di saat mengatakan kana sahibu hadis yahfadu, ini mempunyai maziyah. Seperti berkata Al-Imam Al-Muallimi, yang mana Imam Al-Muallimi Al-Yamani, dia seorang muhaddis dan hidup di zaman sebelum Syekh Muqbil. Maka beliau mempunyai kitab At-Tankil dan ditahqiq oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan ucapannya dijadikan rujukan dari ilmu hadis. Terutama dia mengatakan Imam Ibnu Hibban meskipun mutasahil di dalam kitabnya As-Thiqat, namun jika dia mensifatkan seperti tadi kana sahibul hadis yahfad au mustaqimul hadis, seperti itu lafaz-lafaznya, maka ini tausik diterima, bahkan tausik tingkat pertama. Maka wallahu a'lam, rawi ini seperti disebutkan oleh Al-Hafidh, maka kembali kepada nama ini dihafal secara ringkas. Ahmad ibnu Sulaiman ibni Abdul Malik Abul Husain Ar-Rahawi. Apa kedudukannya tadi? Di atas derajat thiqah ataupun imam, thiqatun hafidh. Awas, pelajaran ini nanti ditanya di ujung. Mahalu fulan. Rawi yang kedua. Maka awas, latihan kita dalam menghukumi rawi di sini harus kalian benar-benar agar nanti kalian belajar mentahqiq hadis. Sebelum kalian kiaman, kalian bisa mentahqiq kitab hadis, dan nanti kita berikan, kita bergotong royong mentahqiq hadis atau kitab demikian dan demikian. Maka itu yang dulu diajarkan oleh Syekh kami Muqbil, dan Syekh kami juga menyuruh kepada para santri-santrinya untuk mentahqiq kitab demikian dan kitab demikian. Begitupun masuk kepada rawi yang kedua, Ahmad ibnu Sinan ibni Asad ibni Hibban. Maka rawi ini berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar di Tahdhib kha mim dal qaf. Maka diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan Abi Daud dan Ibnu Majah. Dan kaf nun maknanya musnad Malik. Maka Imam Malik mempunyai Muwatta dan mempunyai musnad, dan yang masyhur Muwatta Imam Malik. Ahmad ibnu Sinan ibnu Asad ibni Hibban Al-Qattan Abu Ja'far Al-Wasiti Al-Hafidh. Berarti dari mana dia? Dari nisbah ini Al-Qattan Al-Wasiti, dari Kufah, dari negeri Wasit. Rawaan, lihat sekarang dia meriwayatkan dari siapa? Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan dan Abi Ahmad Az-Zubairi dan Abi Usamah. Siapa Abu Usamah? Siapa Abu Usamah? Abu Usamah Depok? Bukan. Abu Usamah Hamad ibnu Usamah imam
Dan dia hidup di zaman Hamadain, Hammad ibnu Zaid dan Hammad ibnu Salamah. Dan Hammad ibnu Usamah sangat kuat hadisnya. Wa Yazid ibnu Harun wa Syafi'i. Maka ini dari guru-gurunya Ahmad ibnu Sinan. Maka dia berguru kepada Asy-Syafi'i, Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, imam. Berguru kepada para imam. Dan dari murid-muridnya, rawa anhu al-Bukhari. Maka Imam al-Bukhari meriwayatkan dari dia. Wa Muslim, wa Abu Daud, wa Nasa'i. Dan berguru kepada Imam Malik. Maka bagaimana Imam Malik yang dalam keadaan tabi'in dia kejar. Wa Ibnu Majah, wa Ibnu Khuzaimah, wa Abu Musa. Maka An-Nasa'i meriwayatkan dari dia dari periwayatannya Imam Malik dari dia. Adapun ulama menyebutkan tentang al-jarh wa ta'dil, berkata Abu Hatim, qala thiqatun saduq. Wa qala Ibrahim ibnu Uramah a'adana alaihi masami'nahu minhu min Bundar wa Abi Musa yakni li'itqanihi wa hifdihi. Maka ini ucapan Ibrahim ibnu Uramah bahwa Bundar, siapa Bundar? Muhammad ibnu Ja'far Gundar. Ibnu Bashar baru Bundar. Maka Bundar meriwayatkan dari Gundar, Muhammad ibnu Bashar an Muhammad bin Ja'far. Maka disebutkan bahwa Bundar dan Abi Musa mendengar keduanya dan mengulang hadis-hadisnya li'itqanihi wa hifdihi, dikarenakan sangat mungkin dari hafalannya. Wa qala Nasa'i thiqatun. Maka ini ucapan dari para ulama ahli jarhi wa ta'dil tentang rawi ini. Berkata Abu Hatim, thiqatun saduq. Dan berkata Ibrahim ibnu Arumah bahwa Bundar dan Abu Musa mengulang-ulang hadisnya li'itqanihi wa hifdihi. Dan berkata An-Nasa'i thiqatun. Kemudian menyebutkan Al-Hafidh tentang kematian beliau. Dan dinukilkan oleh Imam Al-Mazzi di Tahdzibil Kamal tentunya an Ibni Abi Hatim, dari anaknya Abu Hatim, annahu qala fihi imamu ahli zamanihi wa huwa wahmun falaysa hada fil jarh wa ta'dil wa qad naqalahu al-Lalikai bi sanadihi ila Abi Hatim nafsuhu wa qala ad-Daruqutni kana minas thiqat al-asbat wa qala al-Ajuri sa'altu Abu Daud anhu faqaddamahu ala Bundar walaysa lahu indal Bukhari siwa hadis wahid. Wa qad rawa An-Nasa'i anhu fi Sunan Al-Kubra iddatu ahadits fil hudud wa talaq wa ghairi dzalik. Maka di sini Al-Hafidh menambahkan dari faidah bahwa dinukilkan oleh Al-Mazzi bahwa Ibnu Abi Hatim telah mengatakan imam ahli zamanihi. Kata Al-Hafidh ini kewahaman dari dia. Tidak ada ucapan ini di Al-Jarhi wa Ta'dil. Disinilah dari keutamaan
kitab Tahdhibut Tahdhib. Apa makna Tahdhibut Tahdhib? Penyaringan dari Tahdhibul Kamal. Maka Tahdhibul Kamal yang ditulis oleh Al-Mazzi menukilkan dari ucapan Ibnu Abi Hatim yang menyebutkan tentang keadaan rawi ini. Kemudian setelah dicek oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, tidak didapati di kitabnya Al-Jarh wa Ta'dil. Kitab Al-Jarh wa Ta'dil karya Ibnu Abi Hatim. Maka di sini takkib dari Al-Hafidh Ibnu Hajar, dia melihat ke kitab Al-Jarh wa Ta'dil tidak ada pujian ini. Itu maksudnya. Maka inilah fungsi dari kitab Tahdhibut Tahdhib, di mana Al-Hafidh Ibnu Hajar lebih menyaring lagi kitab Tahdhibut Tahdhib dari kitab Tahdhibul Kamal. Waqad naqalahu al-Lalikai bisanadihi ila Abi Hatim nafsahu. Dan telah dirujuk oleh al-Lalikai kepada Ibni Abi Hatim nafsahu dan tidak ada. Dan juga ditambah ucapan Ad-Darukutni. Berkata Ad-Darukutni kana minasiqat al-asbat. Maka dia dari as-siqat al-asbat, menunjukkan dia juga di atas derajat siqah. Dan juga disebutkan faidah dari Al-Ajuri, muridnya Abu Daud, bahwa Imam Al-Bukhari tidak mengeluarkan kecuali hadis yang satu. Adapun Imam An-Nasai meriwayatkan banyak hadis di Kutubil Hudud dan Tolak dan yang lainnya. Maka kedudukan rawi ini wallahu a'lam di atas derajat siqah. Maka apa kata Al-Hafidh? Qala Al-Hafidh rahimahullah, Ahmad ibnu Sinan ibnu Asad ibnu Hibban bikasri al-muhmalah ba'daha muwahhadah, Abu Ja'far Al-Qattan Al-Wasiti siqatun hafidun. Maka Al-Hafidh menghukumi di atas derajat siqah, siqatun hafidun minal hadiyati asrota. Maka dia di tabaqah sama seperti Imam Al-Bukhari. Maka rawi yang kedua pun di atas derajat siqah. Siapa? Ahmad ibnu Sinan ibnu Asad. Yang sebelumnya Ahmad ibnu Sulaiman ibni Abdul Malik. Keduanya di atas derajat siqah. Maka kita masuk kepada rawi yang ketiga. Ahmad ibnu Syabib ibnu Sa'id Al-Habti. Maka dia dirumuskan dengan mim. Maka Imam Muslim meriwayatkan dari rawi ini. Dan Imam Al-Bukhari juga dan An-Nasai. Ahmad ibnu Shu'aib ibni Ali ibni Sinan ibni Bahar ibni Dinar, Abu Abdurrahman An-Nasai Al-Qadi Al-Hafidh, sahibu Kitabus Sunan. Siapa? Siapa rawi yang kita bahas sekarang? Imam An-Nasai. Maka sering kita menyebutkan An-Nasai, An-Nasai. Siapa dia An-Nasai? Inilah dia rawi. Ahmad ibnu Shu'aib, sahibu Sunan, seorang muhaddis dan alim di dalam fikih, membuat kitab Sunan An-Nasai. Dan dia ajam, bukan dari Arab. Semua kutubus sittah, Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah semuanya ajam, bukan dari Arab. Maka berapa dari yang bukan Arab namun mereka mempunyai ilmu yang mumpuni. Maka tidak semua Arab dalam keadaan menjadi marja, kecuali memang disyariatkan seperti di dalam hadis al-a'immatu min Quraisy. Adapun yang dijadikan imam kaum muslimin maka dari Quraisy. Seperti dulu para khulafa ar-rasyidin dari Quraisy. Kemudian setelah itu
berganti dan kelak akan ditutup dengan datangnya Imam Mahdi di saat turunnya Isa ibnu Maryam dan dibunuh Dajjal, maka akan hidup di muka bumi sekitar 40 tahun dipimpin oleh Imam Mahdi, dan Isa ikut berada di situ, dan disebutkan di dalam hadis menjalankan syariat Nabi Muhammad. Maka Isa sekarang yang dieluk-elukkan sebelum turun dengan orang-orang Nasara sebagai anak Allah, the son of the Allah, yang diberikan ibadah dengan mengetuk dada kanan. Maka mereka Trinitas itu mengetuk kening dan mengatakan for the Father. Kemudian mengetuk dada kanan and his son, dan untuk anaknya. Kemudian dada kiri and the soul of the spirit. Maknanya ikhtilaf. Untuk malaikat Jibril atau untuk ibunda dari Isa, istri Allah, ya dan billah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Telah kufur yang mengatakan seperti ini, bahwa Allah adalah 3 in 1, 3 dari 1. Maka ini penghinaan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka di dalam hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud, syatamani abdi wa kadzabani. Adapun penamparan dan penghinaan kepadaku, kata Allah, bi annani attakhidu sahibah wa waladan. Maka penamparan Bani Adam, penghinaan Bani Adam kepadaku, padahal aku menciptakan mereka, memberikan rizki kepada mereka. Mereka mengatakan aku mengambil istri Bunda Maria dan mendapatkan anak Jesus Christ. Dan kekufuran ini didatangkan oleh siapa? Yang menghancurkan dari kitab Injil, ya Hudzaifah. Siapa namanya? Santo Paulus. Santo Paulus. Dia adalah orang Yahudi. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' al-Fatawa bahwa orang-orang Yahudi menginginkan untuk menghancurkan agama-agama dengan yadusuna al-majsus, dengan memasukkan para jawasis, mata-mata, spy yang berasal dari mereka Yahud, pura-pura belajar agama mereka dan menghancurkan agama mereka dari dalam. Dan ini dinamakan dengan al-majsus, menjadi mata-mata, atau istilah orang Indonesia orientalis. Seperti dulu para orientalis di zaman penjajahan, di saat perang Aceh, kebanyakan dalam keadaan perang itu dipimpin oleh kaum muslimin. Karena kaum muslimin mempunyai syariah jihad. Maka di saat mereka datang dulu di zaman Majapahit misalnya, atau di zaman raja-raja sebelum Islam, tidak ada yang namanya jihad. Maka di saat datang pemimpin dari, kita ngomong sedikit sejarah, pemimpin dari VOC. Apa VOC? Verenigde of Company. Maksudnya adalah perhimpunan dari United Eropa. Maka kelompok ini sangat ditakuti bahkan oleh negeri-negeri Eropa itu sendiri. Perancis takut, Belanda takut, dan Eropa semuanya tunduk kepada VOC ini. Dan VOC ini mereka penjahat, datang ke negeri Indonesia dan yang lainnya untuk menjajah. Dan intinya perang salib. Namun dengan alasan berdagang. Maka salah yang mengatakan mereka datang berdagang tapi menjajah. Terutama menjajah dengan mengambil rempah-rempah dan melaksanakan pendakwahan kepada Nasara
dan menjadikan manusia bagaikan binatang. Ini kejahatan mereka. Jauh dari Eropa ke Indonesia untuk melaksanakan ini. Kemudian berlabuh di Jakarta, di Betawi, Batavia. Maka Jakarta memang sudah dari dulu ibu kota. Dijadikan oleh mereka ibu kota di negeri orang. Bikin ibu kota di negeri kita. Pada saat itu Indonesia dalam keadaan terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil, kerajaan-kerajaan yang kebanyakan masih di bawah kerajaan Majapahit dan sebelumnya Singosari. Sehingga mereka yang beragama Hindu, Buddha tidak peduli dengan adanya penjahat-penjahat seperti mereka. Namun di saat mulai runtuh kerajaan Majapahit dengan masuknya Islam, dari badan kelompok kerajaan Majapahit pun masuk kepada Islam seperti Sultan Agung. Inilah penisbatan raja-raja Jawa Sultan Agung. Maka yang raja-raja Jawa itu dinisbatkan ke Sultan Agung ini, terutama Muslim. Maka Sultan Agung Muslim. Akhirnya adalah perlawanan dikarenakan dia seorang Muslim. Maka Muslim di dalam syariat Islam ada yang namanya jihad. Adapun di ajaran Hindu dan Buddha, tidaklah kalian ini urusan dengan dunia. Yang penting semedi, topo broto, dan mengheningkan cipta. Akhirnya permasalahan penjajah merongrong negeri, kekuasaannya semakin hancur dengan adanya penjajah. Namun di saat Sultan Agung memimpin negeri dari pecahan Majapahit, maka dari Demak mengutus peperangan kepada pemimpin VOC yang dipimpin pada saat itu oleh siapa? Jan Peter Sun Kun. Kalian nggak belajar sejarah ya? Baik. Maka Jan Peter Sun Kun sangat ditakuti oleh negeri-negeri di Eropa. Dan dia bercokol di Batavia dan memimpin VOC gerakannya semua. Menghancurkan dari kekuatan orang-orang yang dijajah di sana. Dan yang dijajah bukan hanya Jawa, juga Ambon, juga negara-negara yang lain. Bahkan juga Malaysia, Selat Malaka dan yang lainnya dikuasai. Alhasil terjadilah perang. Dikarenakan apa? Karena negeri Islam. Jadi selama di Nusantara mulai ada negeri Islam, terjadilah di sana peperangan. Maka oleh sebab itu pahlawan nasional kebanyakan dari Muslim. Terjadi perang yang dahsyat di Ponorogo. Tahun berapa? Nggak tahu juga. Allahul musta'an. 1825 sampai 18 sekitar 25 tahun. Kemudian terjadi perang Aceh. Detroit, Nenyak, Dien dan Teku Umar dan yang lainnya, kaum muslimin. Dan di Padang ini dengan bangga mengatakan siapa? Imam Bonjol dari Bonjol. Dan semuanya mereka kaum muslimin. Maka oleh sebab itu kembali kepada tadi, apa kok kita hubungannya dengan ini? Mereka Madsusin, para orientalis disebutkan oleh bahasa Indonesia. Di saat terjadi perang Padri yang panjang di Aceh, maka akhirnya mereka sama seperti orang-orang Yahud. Kita harus memasukkan orang-orang kita pura-pura masuk Islam. Akhirnya siapa yang pura-pura masuk Islam? Nggak tahu juga. Dr. Snow Horgrond. Maka dia pura-pura masuk Islam dan menghancurkan Islam dari dalam. Sampai tertangkaplah Cut Nyadin dan terbunuh suaminya Teku Umar dan seterusnya. Maka Snow Horgrond terkenal dinamakan dengan orientalis, dan inilah kembali kepada permasalahan kita. Orang Yahud dari semenjak dulu menghancurkan agama-agama
yang datang setelah mereka. Maka oleh sebab itu di Al-Quran Allah telah menyebutkan apa? Allah berfirman di surat Taubah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Ini dia, bahwa al-Yahud yang pertama kali melaksanakan trinitas, mengatakan Uzair anak Allah. Mereka tidak mengatakan trinitas tapi duinitas, bahwa Allah mengambil anak bernama Uzair. Istrinya apa? Nggak tahu. Mereka nggak mengatakan punya istri, namun mengangkat Uzair anak Allah. Kemudian setelah itu datang Nabi Isa membawa tauhid. Kemudian oleh Allah diangkat Nabi Isa, diutuslah oleh mereka Santo Paulus untuk pura-pura masuk kepada agama Nasara, padahal Yahudi. Lihat bagaimana liciknya mereka. Akhirnya pura-pura belajar. Kebayang bagaimana Santo Paulus, munafik. Dia pura-pura masuk ajaran yang baru, dipelajari kitab Injil. Dari kitab Yahudi pindah kepada kitab Injil. Maka dipelajari dengan nifak, dibekali uang-uang yang tinggi dari orang-orang kufar Yahud. Akhirnya dijadikanlah dia bagaikan rasul. Dikatakan wali, jelas bukan nabi. Kata mereka wali agung, saint. Saint itu wali atau pendeta agung, dinamakan saint. Maka bahasa merekanya, bahasa Nasrani-nya the Saint Paul. Antum bilangnya Santo Paulus. Nah, Santo itu maknanya saint. Kalau orang Arab Baba, Paulus dengan ba, tidak bisa menyebut p. Jadi Baba Baul. Nah, jelek kan? Baba Baul, bapak yang kencing. Alhasil orang ini mempelajari agama Nasara. Kemudian setelah dia mempunyai pengikut yang banyak, keluarlah taringnya dan keluarlah tanduknya bahwa dia adalah pembuat fitnah. Akhirnya dia mengatakan bahwa di kitab Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, bla bla bla, ditulis oleh dia bahwa Allah itu 3 dari 1, Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, dan Ruhul Kudus. Maka ini yang sekarang diajarkan oleh orang-orang Nasara. Kesimpulannya dari pembicaraan kita tadi, bahwa Isa akan turun dan hidup di zaman Imam Mahdi, dan dia disebutkan di hadis muttafaqun alaih, hidup dalam keadaan jaya raya bersama pemimpin dari Quraisy dan menghancurkan ajaran Islam. Disebutkan apa fungsinya? Yukassir as-salib. Maka salib itu dihancurkan. Maka terbayang orang-orang Nasara sekarang, sebelum hari kiamat itu akan datang Isa, bagaimana Nabi Isa menghancurkan agama Nasara. Salib-salib dihancurkan. Kalian menganggap aku anak Allah, kalian menganggap aku ini diibadahi seperti Allah Bapa. Nih, ada Isa alaihissalam diturunkan dan menghancurkan salib. Wa kadzalika wa yuskhisu al-khanazir, apa? Membunuh semua yang namanya pig atau khanazir. Maka tidak boleh lagi dipelihara yang namanya babi-babi dan tidak boleh dimakan. Maka jelas menyelisihi ajaran dari Nasara yang menghalalkan pig ataupun babi. Maka ini yang ketiga, dan melaksanakan jizyah. Nah, jizyah ini kenapa disebutkan para ulama? Karena sebagian meskipun sudah datang Isa alaihi salam turun dari langit dan hidup berdampingan dengan Imam Mahdi, tetap mereka beriman kepada agama Nasara. Agama Nasara apa lagi? Ini Isa sudah turun. Maka akhirnya disyariatkan jizyah. Lakum dinukum waliyadin. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Maka tidak ada paksaan kepada agama. Yang ingin masuk kepada Islam silahkan, yang tidak bayar jizyah. Apa makna jizyah? Membayar upeti kepada Imam Mahdi Al-Qurashi. Ini pembahasan kita tadi membahas tentang imam dari Quraisy.
yang hidup di zaman itu kelak. Maka kembali kepada Imam An-Nasa'i. Maka Imam An-Nasa'i namanya Ahmad ibnu Shu'aib ibni Ali ibni Sinan Abu Abdurrahman An-Nasa'i Al-Qadi Al-Hafidh sahibu kitab Sunan. Sami'a min khalaik la yahsuna ya'ti aktsaruhum fi hadzal kitab. Wa rawa al-qira'ah an Ahmad ibn Nasr an-Naisaburi. Maka lihat Imam An-Nasa'i pun mempelajari ilmu al-qira'ah, ilmu yang agung yang alhamdulillah kita tidak henti-hentinya terus belajar tiap hari. Dan kita bangga dengan ilmu ini. Pertama, ilmu kalamullah. Ilmu Al-Qur'an, ilmu kalamullah. Di mana Allah berfirman, kita mempelajarinya. Disebutkan wadduha, disebutkan wadduhal, disebutkan wadduhe, disebutkan al-alamin, al-alamina. Semuanya ucapan Allah. Maka kita bangga dengan ilmu ini dan juga kita menutupi ilmu ini perwakilan dari kelompok ahli sunnah. Karena berapa banyak dari orang-orang yang mumpuni di dalam ilmu qiraah dan mengajari ilmu qiraah dari as-sufiyah atau dari kelompok al-Azhar sekarang. Maka di Mesir dipelajari ilmu ini. Nah, kalau mereka orang-orang yang selain sunnah berihtimam dengan ilmu qiraah, kenapa ahlu sunnah tidak? Ahlu sunnah agama yang selamat yang disebutkan oleh Nabi, wahidah ila wahidah kulluha finar ila wahidah. Kita ini kelompok yang selamat. Maka kita lebih berhak dengan ilmu itu. Maka please kepada seluruh ahli sunnah agar berijtihad dalam berbagai ilmu. Orang-orang sufi mempunyai ilmu qiraah, kita ambil dari, maksudnya kita belajar juga ilmu itu. Orang-orang sufi mengambil ilmu lughatil arabiyah, menghafal matan Alfiyah Ibnu Malik. Kita pun belajar ilmu nahwi. Kenapa kita ini tidak belajar ilmu-ilmu, cabang-cabang ilmu seperti ilmu faraid, ilmu lughah arabiyah, ilmu qiraah, ilmu sarf, dan ilmu misalnya usul fikih? Pelajari. Kita lebih berhak berdakwah dengan ilmu-ilmu ini karena kita kelompok yang selamat. Adapun mereka dari segi akidah sesat dan seterusnya, maka mereka pada hakikatnya tidak berhak untuk membaca Al-Quran dengan qiraat asyarah karena akidah mereka sesat. Maka kita ahlu sunnah di sini cambuk, bukan berpikirnya maaf misalnya yang penting tauhid, yang penting manhaj. Kita katakan itu asas dari ilmu. Namun jika kita membiarkan ilmu-ilmu yang ada, sekarang ini orang belajar qiraah kepada kelompok Al-Azhar, dan banyak dari orang-orang Al-Azhar dibawa ke Jakarta memberikan kajian ilmu qiraah dalam keadaan kursus. Dia tinggal di Jakarta 2 bulan, 3 bulan, sekali pertemuan 400.000 menyelesaikan qiraah asyarah bersanad. Jadi nanti kita belajar tiap bulan bayar 400.000 dapat sanad. Sanad dari Al-Kisai, sanad dari qiraah asyarah dari dia. Dan ternyata akidahnya hancur. Dan ternyata manhajnya hancur. Maka di sini Imam An-Nasa'i juga mempelajari ilmu qiraah. Rawa al-qiraah an Ahmad ibn Nasr an-Naisaburi wa Abi Shu'aib as-Susi. Maka di sini dia meriwayatkan ilmu qiraah dari 2 imam tadi. Dan dari dia mengambil ilmu ibnuhu Abdul Karim wa Abu Bakar Ahmad ibn Muhammad ibn Ishaq ibn Sunni wa Abu Ali al-Hasan ibn Hadr ibn al-Hadr As-Suyuti wal Hasan ibni Rashid al-Askari wa Abul Qasim Hamzah ibni Muhammad ibni Ali al-Kinani.
Maka disebutkan di sini murid-muridnya yang banyak. Maka dari murid-muridnya juga Abu Ja'far At-Tahawi yang nanti akan kita pelajari kitabnya, kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Maka Abu Ja'far At-Tahawi dari murid beliau. Dan juga Abu Awanah yang mempunyai Al-Mustakhraj juga termasuk dari murid beliau, Mustakhraj Imam Muslim. Dan Abu Ali An-Naisaburi. Dan sekarang kita masuk kepada ucapan al-jarh wa ta'dil. Qala Ibnu Adi, sami'tu Mansur al-Faqih wa Ahmad ibni Muhammad ibni Salamah At-Tahawi, keduanya para ulama ahlul hadis ini mengatakan Abu Abdurrahman imam a'immatul muslimin. Maka di sini derajatnya dia imam di atas thiqah, imamun a'immatil muslimin. Dan berkata Muhammad ibnu Sa'ad al-Bawardi, dukirtu an-Nasa'i liqasim atau dakartu an-Nasa'i liqasim al-Mutriz faqala huwa imamun aw yastahiq an yakuna imaman. Wa qala Ali an-Naisaburi sa'altu an-Nasa'i wa kana min a'immatil muslimin mataqulu fi nafih. Wa qala fi mawdi' akhar inna an-Nasa'i al-imam fil hadis bila mudafa'ah. Maka lihat para ulama yang hidup sebagai murid-muridnya Abu Ali An-Naisaburi dan juga Muhammad ibnu Sa'ad dan yang lainnya, maka mereka memuji Imam An-Nasa'i sebagai imam di zamannya. Maka ini semuanya penukilan dari Al-Hafidh dari Tahdhibul Kamal. Qultu, berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar, qala Dahabi fi mukhtasarihi as-samaniyata wa thamanin sanah. Imam An-Nasa'i hidup 88 tahun. Maka inilah kedudukan dari Imam An-Nasa'i yang mana dia di atas derajat thiqah. Maka apa kata Hafidh Ibnu Hajar? Ahmad Ibnu Syabib. Di sini disebutkan Ahmad Ibnu Syabib. La laisa hada. Fi Ahmad Ibnu Su'aib. Iqra. Iqra. Ahmad ibnu Shu'aib ibnu Ali ibn Sinan ibnu Bahri ibn Dinar Abu Abdurrahman An-Nasa'i. Mada qala? Al-Hafidh sahibu sunan. Qala al-Hafidh wa huwa sahibu sunan min? Enggak ada disebut. Baik. Taib Ahmad ibnu Syu'aib disebutkan oleh Al-Hafidh, dia Al-Hafidh sahib sunan. Maka kalimat Al-Hafidh dimutlakkan kepada rawi yang di atas derajat thiqah. Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar pun menghukumi dia di atas derajat thiqah. Dan dia minal ulama ahli jarhi wa ta'dil. Banyak sekali ucapan beliau terhadap rawi-rawi dalam tautsik dan dalam penjarahan. Dan dalam permasalahan tautsik, maka dia disebutkan oleh para ulama termasuk dari mutasyaddidin. Di saat mentautsik rawi, maka dia pelit dibanding dari rawi-rawi yang lainnya, maka dinamakan mutasyaddid. Jika para rawi misalnya menyebutkan dia atau rawi thiqah, maka dia hanya mengatakan la ba'sa bihi,
Sehingga rawi-rawi yang mutasyaddid seperti Imam An-Nasa'i ini diperlukan di saat apa? Di saat terjadi ikhtilaf ta'arud bainal jarhi wa ta'dil, dan berkata An-Nasa'i memuji dan para ulama yang lain mendoifkan, maka pujian Imam An-Nasa'i di sini mempunyai maziyah, mempunyai kelebihan. Maka inilah dari tarikh Imam An-Nasa'i rahimahullah. Maka selesai dari Ahmad ibnu Syu'aib. Mungkin waktu duhur sebentar lagi. Maka kita cukupkan kajian kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.